Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, mengapa ada orang yang bekerja keras sepanjang hidupnya, menyisihkan sebagian pendapatan, namun saat senja tiba, mereka justru dipenuhi kecemasan finansial? Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan motivasi berikutnya. Jawabannya seringkali bukan karena kurangnya usaha, bukan juga karena nasib buruk. Jawaban sesungguhnya tersembunyi di tempat yang jarang kita periksa, di dalam pikiran kita sendiri. Hari ini, kita akan membongkar 12 jebakan psikologis paling berbahaya dalam keuangan. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang lahir dari bias kognitif dan emosi. Kesalahan yang secara diam-diam dan perlahan menyabotase kebahagiaan masa pensiun Anda. Ini bukan tentang nasihat keuangan biasa, seperti cara berhemat atau cara berinvestasi. Ini adalah perjalanan ke dalam benak kita untuk memahami mengapa kita sering membuat pilihan yang jelas-jelas merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kesalahan pertama yang sering menjerat kita adalah keyakinan buta pada satu jenis aset, yaitu properti. Di masyarakat kita, properti seperti tanah dan bangunan dianggap sebagai investasi paling aman dan paling bergengsi, sebuah simbol kesuksesan yang nyata. Namun, di balik gagahnya sebuah properti, tersimpan resiko besar yang sering diabaikan, yaitu likuiditas yang rendah. Aset Anda mungkin bernilai miliaran rupiah, tapi kekayaan itu terkunci rapat dalam bentuk batu bata dan semen. Ketika situasi darurat datang mengetuk pintu, seperti kebutuhan medis mendadak, Anda tidak bisa menjual rumah dalam semalam. Prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Selain itu, ada biaya perawatan yang terus menggerus kantong Anda. Juga ada resiko depresiasi jika ternyata lokasi properti tidak berkembang seperti yang diharapkan. Para ahli seperti Case dan Shiller dalam penelitian mereka di tahun 2003 telah mengingatkan kita akan hal ini. Terlalu banyak menempatkan dana pada properti bisa menjadi bumerang, membuat kondisi finansial Anda justru sulit dan tidak fleksibel. Tepat di saat Anda paling membutuhkan ketenangan, yaitu di masa pensiun. Dari kesalahan alokasi aset, kita beralih pada beban tak terlihat yang dipikul oleh banyak orang di usia produktif, yaitu menjadi generasi sandwich. Ini adalah sebuah fenomena di mana seseorang harus menanggung biaya hidup dua generasi sekaligus, orang tua yang menua di satu sisi dan anak-anak yang sedang bertumbuh di sisi lain. Tanpa perencanaan dan batasan yang tegas, peran mulia ini berubah menjadi tekanan keuangan yang luar biasa berat. Setiap rupiah yang seharusnya masuk ke dalam tabungan pensiun pribadi, terpaksa dialihkan untuk kebutuhan keluarga besar. Ini bukan sekedar masalah finansial. Fingerman dan rekan-rekannya pada tahun 2012 menyoroti dampak psikologisnya. Ada perasaan terjepit antara bakti pada orang tua dan tanggung jawab untuk masa depan diri sendiri. Perasaan bersalah dan cemas menjadi teman sehari-hari. Akhirnya, rencana untuk masa tua yang sejahtera bukan hanya terhambat, melainkan gagal total karena pondasinya terus-menerus digerogoti oleh kewajiban yang seakan tiada akhir. Kondisi ini diperparah oleh jebakan berpikir berikutnya. Banyak dari kita dididik untuk fokus pada penghematan. Hemat pangkal kaya adalah mantra yang kita dengar sejak kecil. Tentu, menabung adalah hal yang sangat penting, tapi ada kesalahan fatal ketika kita hanya fokus pada seberapa banyak yang bisa kita simpan dan lupa untuk fokus pada seberapa banyak yang bisa kita hasilkan. Kita lupa untuk terus meningkatkan daya hasil pendapatan atau earning power kita. Terlalu nyaman di zona aman pekerjaan, enggan mempelajari keahlian baru, atau takut mengambil langkah karir yang lebih menantang. Peningkatan kemampuan diri adalah investasi terbaik dengan potensi keuntungan tanpa batas, seperti yang dikemukakan oleh Friedman pada tahun 2017. Keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan akan secara otomatis membatasi jumlah yang bisa kita tabung untuk masa pensiun. Seberapapun hebatnya kita berhemat, jika sumber pemasukannya stagnan, maka hasil akhirnya pun akan terbatas. Ini adalah mentalitas bertahan, bukan menyerang, yang membuat kita hanya bisa bermimpi tentang kebebasan finansial, bukan meraihnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara pikiran kita mengkotak-kotakkan uang. Seorang ahli ekonomi perilaku bernama Richard Taylor pada tahun 1999 memperkenalkan konsep yang disebut mental accounting.
Ini adalah kecenderungan kita untuk memperlakukan uang secara berbeda, tergantung dari mana asalnya atau untuk apa tujuannya. Kita seolah memiliki banyak dompet di dalam kepala kita. Ada dompet untuk gaji, dompet untuk bonus, dompet untuk dana warisan, dan dompet untuk dana darurat. Secara tidak sadar, kita memberi label pada setiap dana tersebut. Misalnya, dana jaminan hari tua dari kantor dianggap sebagai bonus yang bisa dipakai untuk renovasi rumah. Padahal, dana itu seharusnya menjadi bagian dari portofolio pensiun. Akibatnya, kita sering melewatkan peluang investasi yang lebih optimal. Kita ragu memakai dana pendidikan anak untuk sebuah peluang investasi emas, meskipun secara logika, itu akan menguntungkan gambaran keuangan kita secara keseluruhan. Kekakuan berpikir ini membuat kita tidak efisien dan seringkali merugikan diri sendiri tanpa kita sadari. Ketakutan adalah emosi yang sangat kuat dalam keuangan, dan ini membawa kita pada kesalahan berikutnya, yaitu menghindari resiko secara berlebihan. Beberapa orang mungkin pernah mengalami trauma karena investasi yang merugi atau mendengar cerita seram tentang pasar saham, sehingga mereka bersumpah untuk hanya menyimpan uangnya di instrumen yang paling aman menurut mereka, seperti tabungan biasa atau deposito. Mereka merasa tenang melihat nominal uang mereka tidak berkurang, padahal ada musuh tak terlihat yang bekerja 24 jam sehari untuk menggerogoti nilai uang mereka. Musuh itu bernama inflasi. Menyimpan 100 juta rupiah dalam deposito dengan bunga 3% per tahun. Ketika laju inflasi mencapai 5% per tahun, secara efektif membuat daya beli uang Anda berkurang sebesar 2% setiap tahunnya. Budi dan rekan-rekannya pada tahun 2004 menegaskan, dalam jangka panjang, menghindari semua resiko justru menjadi resiko terbesar. Resiko kehilangan daya beli dan kesempatan untuk bertumbuh. Ketakutan yang sama juga melahirkan kesalahan lain, yaitu home bias. Ini adalah kecenderungan psikologis untuk berinvestasi hanya pada hal-hal yang kita kenal atau yang terasa dekat. Misalnya kita hanya mau membeli saham dari perusahaan-perusahaan di negara sendiri, atau hanya mau berinvestasi di properti yang lokasinya bisa kita datangi. Kita merasa lebih aman dengan apa yang familiar. Namun seperti yang diungkap oleh Huberman pada tahun 2001, perasaan aman ini seringkali ilusi dan harus dibayar mahal. Dengan hanya berinvestasi di pasar domestik, kita menutup mata terhadap ribuan peluang investasi di pasar global yang mungkin memberikan keuntungan jauh lebih besar dan diversifikasi yang lebih baik. Kita seperti seorang nelayan yang menolak berlayar ke laut lepas dan hanya mau memancing di kolam depan rumah. Hasilnya tentu saja sangat terbatas dan rentan terhadap masalah lokal. Di luar keputusan investasi yang besar, ada pula musuh kecil yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu pengeluaran siluman atau hidden expenses. Ini adalah biaya-biaya kecil yang kita bayar secara rutin, seringkali secara otomatis, sehingga kita tidak lagi merasakannya sebagai sebuah pengeluaran. Biaya administrasi bulanan bank, biaya langganan aplikasi streaming yang jarang ditonton, biaya tahunan kartu kredit atau iuran keanggotaan gym yang sudah tidak pernah kita datangi. Masing-masing biaya ini mungkin terlihat sepele, hanya puluhan ribu. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Zhang dan Sussman pada tahun 2018, ketika semua pengeluaran siluman ini dijumlahkan selama setahun, angkanya bisa mencapai jutaan rupiah. Uang yang seharusnya bisa kita gunakan untuk menambah investasi masa depan justru hilang tanpa bekas ditelan oleh pengeluaran-pengeluaran tak sadar ini. Ini adalah kebocoran halus pada kantong keuangan kita yang jika dibiarkan akan menjadi lubang besar. Dari pengeluaran yang tak terlihat, kita beralih ke investasi yang terlalu terlihat, yaitu investasi yang didasari oleh tren atau ikut-ikutan. Fenomena ini disebut herd mentality. Ketika sebuah jenis investasi mendadak viral dibicarakan semua orang, baik itu saham tertentu, aset kripto, atau jenis bisnis lainnya, banyak orang merasa cemas ketinggalan atau fear of missing out. Mereka pun ikut terjun berinvestasi tanpa pemahaman fundamental yang mendalam. Mereka membeli bukan karena tahu nilainya, tapi karena semua orang juga membelinya. Bihan Chandani dan Sharma pada tahun 2000 menjelaskan betapa berbahayanya perilaku ini. Pasar yang digerakkan oleh tren sangatlah rapuh dan tidak bisa diprediksi. Ketika gelembung itu pecah, mereka yang masuk belakangan karena ikut-ikutanlah yang akan menderita kerugian paling besar. Dana yang seharusnya dipupuk untuk masa pensiun bisa lenyap dalam sekejap mata akibat keputusan yang didasarkan pada emosi keramaian, bukan analisis rasional. Jebakan psikologis selanjutnya sangat manusiawi dan hampir semua orang pernah mengalaminya, yaitu inflasi gaya hidup. Ini adalah kecenderungan untuk terus meningkatkan standar hidup setiap kali pendapatan kita naik. Saat gaji naik 10%, cicilan mobil baru pun ikut naik. Saat dapat bonus, rencana liburan pun menjadi lebih mewah. Fenomena yang juga dikenal sebagai hedonic treadmill ini dijelaskan oleh Easterlin pada tahun 2001. Kita terus berlari mengejar kebahagiaan melalui konsumsi.
namun garis finishnya terus bergerak menjauh. Akibatnya, berapapun kenaikan pendapatan yang kita terima, kemampuan kita untuk menabung tidak pernah meningkat secara signifikan. Kita bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak uang, hanya untuk menghabiskannya pada gaya hidup yang lebih mahal. Ini adalah lingkaran setan yang menghambat proses akumulasi kekayaan secara serius dan mengganggu stabilitas keuangan kita dalam jangka panjang, karena kita membangun istana pasir yang bisa runtuh kapan saja jika pendapatan kita terhenti. Kesalahan berikutnya seringkali merupakan puncak dari kegagalan perencanaan, yaitu melakukan penarikan dana pensiun secara prematur. Godaan untuk mencairkan dana jaminan hari tua saat pindah kerja atau untuk mendanai sebuah bisnis impian sangatlah besar. Uang dalam jumlah besar yang tiba-tiba tersedia terasa seperti solusi untuk semua masalah saat ini. Namun, ini adalah keputusan yang sangat berbahaya. Bernard dan Taylor pada tahun 2007 menyoroti betapa fatalnya kesalahan ini. Ketika kita menarik dana pensiun lebih awal, kita tidak hanya kehilangan pokok uangnya, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu puluhan tahun pertumbuhan dari efek bunga majemuk atau compounding, manfaat ajaib yang bisa melipat gandakan uang kita seiring waktu. Mengambil dana pensiun sebelum waktunya sama seperti menebang pohon buah yang sedang ranum hanya untuk memakan buahnya hari ini dan kehilangan semua panen di masa depan. Ada satu lagi pengorbanan mulia yang seringkali menjadi bumerang, yaitu ilusi keamanan dari tabungan pendidikan anak. Semua orang tua pasti ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Mereka rela bekerja keras dan menabung secara agresif dalam rekening pendidikan. Namun seringkali, fokus yang berlebihan ini membuat mereka benar-benar mengabaikan dana pensiun untuk diri mereka sendiri. Mereka berpikir, yang penting anak saya sukses dulu. Seperti yang diungkapkan oleh Dinarsky pada tahun 2004, ini adalah sebuah pertaruhan besar. Anak mungkin bisa mendapatkan pinjaman untuk pendidikannya, tetapi tidak ada seorang pun yang akan memberikan pinjaman untuk masa pensiun Anda. Akibat dari kesalahan ini adalah ketergantungan finansial orang tua di masa tua, sebuah situasi yang seringkali tidak nyaman baik bagi orang tua maupun anak, dan merusak kebahagiaan yang seharusnya bisa dinikmati bersama. Kesalahan terakhir yang akan kita bahas menyangkut hubungan kita dengan orang terdekat, yaitu memberikan pinjaman kepada keluarga atau teman tanpa kesepakatan yang jelas. Didorong oleh rasa tidak enak hati dan keinginan untuk membantu, kita seringkali memberikan pinjaman tanpa perjanjian hitam di atas putih, tanpa tenggat waktu yang pasti, dan tanpa konsekuensi yang jelas jika tidak dikembalikan. Hasilnya bisa ditebak, uang tersebut seringkali tidak pernah kembali. Seperti yang dicatat oleh Zagorski pada tahun 2005, ini bukan hanya menyebabkan hilangnya aset penting yang seharusnya bisa kita gunakan, tetapi juga menciptakan beban emosional yang berat. Hubungan dengan keluarga atau teman menjadi canggung dan rusak. Kita kehilangan uang sekaligus kehilangan hubungan baik, menambah luka finansial dengan luka batin di masa tua. Ke-12 kesalahan yang telah kita bahas ini bukanlah sekadar daftar larangan. Ini adalah cermin. Cermin untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Jebakan-jebakan ini bukanlah tentang angka di rekening bank. Ini tentang cerita yang kita katakan pada diri kita sendiri tentang uang, tentang ketakutan, harapan, dan bias-bias tersembunyi yang mengendalikan kemudi hidup kita. Kunci untuk keluar dari jebakan ini bukanlah dengan mencari produk investasi ajaib. Kuncinya adalah kesadaran. Mulai hari ini, saat Anda akan mengambil keputusan finansial, berhentilah sejenak. Ambil nafas dan tanyakan pada diri Anda, mengapa saya melakukan ini? Apakah ini lahir dari analisis yang jernih atau dari ketakutan, keserakahan, atau tekanan sosial? Dengan kesadaran inilah, Anda bisa mulai mengambil kembali kendali, membebaskan diri dari sabotase pikiran Anda sendiri, dan membangun sebuah masa tua yang bukan hanya aman secara finansial, tetapi benar-benar merdeka dan bahagia. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan wawasan psikologi keuangan lainnya yang bisa mengubah cara Anda memandang uang selamanya. Tuliskan di kolom komentar, jebakan mana yang paling sering Anda alami. Sampai jumpa di video berikutnya.